Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di dalam kesempatan kali ini dalam sehat walafiat, di dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang mana kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah dan kita lagi masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Harus memperbanyak ibadah. Dikatakan man shoma yawm yu'tabar shoma sanah. Ada satu riwayat hadis Nabi mengatakan siapa yang puasa sehari di 10 awal di bulan Dzulhijjah itu pahalanya pada puasa setahun. Dan barang siapa yang bangun di malam harinya itu berarti bangun di malam Lailatul Qadar. Ini diriwayatkan satu riwayat tentang keutamaan 10 awal di bulan di awal bulan Dzulhijjah. Yang mana melaksanakan manasik kita dianjurkan memperbanyak amal saleh. Faslun man intaqada wudu'u harma alaihi arba'atul asya. Termasuk pada pembahasan kitab kita Safinatun Najah pada fasal barang siapa yang batal wudu'nya maka diharamkan untuknya 4 perkara. Jadi kalau tidak punya wudu tidak boleh 4 perkara ini. Yang pertama as-shalah. Sholat wajib atau sholat sunnah, nak sholat jenazah, apapun namanya dia tak punya wudu maka tidak boleh, tidak sah sholatnya, diharamkan sholatnya. Nah itu sholat yang wajib atau sholat yang sunnah atau sholat jenazah. Illam yakun faqidul tahurain. Itu dikatakan diharamkan bagi yang tak punya wudu sholat jika mano tak kate dua, jika mano ada 2 penyuci. Kalau tak kate 2 penyuci maka dia boleh sah sholatnya. Contoh, banyu tak kate nak tayamum tak kate debu tanah yang berdebu, maka dia sholat menghormati waktu. Jadi dia sholat tetap kaget kalau sudah ketemu banyu, dia berwudu lagi dan mengulang sholatnya. Jadi buat apa dia sholat itu? Sholat itu untuk menghormati waktunya. Kita katanya di pucuk pesawat 10 jam. Ada satu waktu sholat itu pasti kita tak baca. Nah, pesawat itu kiblatnya bisa kita pindah. Jadi tahu kocak itu juga kapal sama gue. Ini kalau ada air kita bisa berwudu. Kalau nggak ada air, tayamum pun tidak ada. Itu namanya sholat di faqidut tahurain. Sholat karena tidak ada 2 penyuci, bukan karena tak bisa berwudu atau tayamum. Memang tak kate air, tak kate debu yang nanti pakai untuk bertayamum. Dalam mazhab kita sudah jelaskan tayamum itu pakai tanah yang berdebu. Kayak gitu insyaallah. Tapi kalau kita dah kata wudu, itu tadi untuk orang yang tidak ada 2 penyuci, maka dia dikatakan uzur, dia tetap sholat untuk menghormati waktu. Nah, audaimal hadas atau orang yang selalu dalam keadaan hadas. Ini yang kita sudah jelaskan kemarin. Bagi orang yang selalu dalam keadaan hadas, tanda sah wudunya ditambah 2. Yang pertama sudah masuk waktu dan mualah. Artinya setelah masuk waktu baru dia istinja. Kalau memang dia ini daimal hadas ini seperti orang yang buru football, orang pesai. Masuk lembangnya biasa keluar kencing terus. Nah itu sudah tua atau kena penyakit. Ini uzur. Kalau dia nak semayang, syaratnya ditambah, syarat sah wudunya sudah harus masuk waktu dulu, dia baru istinja. Kemudian ditutup maluannya tadi, kalau lana diikat kapas itu ditutup.
kemudian berwudu dan segera sholat. Kalau misalkan di waktu sholat keluar, maafkan. Kenapa? Karena dia selalu dalam keadaan hadas. Akhir tuh. Ini membedakan. Kalau perempuan ketika istihadah, sholatnya sudah masuk waktu dan muhalal. Di wong yang mana tidak punya wudu, tidak boleh sholat. Kemudian tawaf, tawaf harus dengan wudu. Dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tawaf bimanzilatis shalat illa annaha yuhallil kalam." Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat kata Nabi. Artinya wajib untuk aurat, wajib punya wudu. Kecuali baik dia dibolehkan berbicara, itu bedanya. Kalau sholat tak boleh berbicara, batal sholatnya. Ini tawaf boleh. Tapi syaratnya tawaf tetap untuk aurat dan punya wudu. Makanya kalau nak pergi haji atau umroh belajarnya pakai baju ihram tuh. Kesolong lagi, tak boleh pakai sempak, kita pakai baju ihram. Tak boleh pakai celana pendek. Sarung deh, itu caranya dipelajari, jangan sampai itu buka begitu, tak salah tawaf itu. Itu, sama, hukumnya tidak sholat, kecuali dia dibolehkan ngomong. Jadi termasuk berwudu. Nah di dalam kita tawaf ini wudu kita mentaklid Imam Malik, karena sulit menghindari tidak tersentuh kepada yang bukan mahram karena ramai, apalagi musim haji. Maka taklid Imam Malik itu di dalam wudunya. Di dalam wudu, mana taklid? Ketika kita nak wudu, kita niat taklid wudunya Imam Malik. Wudunya sama aja gitu, cuma baik wajib menggosok. Ketika cuci muka wajib digosok, ketika cuci tangan wajib digosok, dan ketika mengusap kepala harus basah gitu. Harus mengusap semua. Sekarang kalau panjang nih lanjutkan lagi ke depan. Itu dalam madhab wajib. Jadi ketika tersentuh kepada bukan mahram tidak batal wudunya. Ini pengecualian deh. Pengecualian cuma di waktu tawaf. Tidak batal wudunya karena dalam madhab Malik tersentuh kepada bukan mahram tidak batal kecuali dengan syahwat. Itu pendapat madhab Malik. Kalau dalam Syafi'i sentuhnya tanpa ada penghalang tersentuh batal. Tidak perlu syahwat, sentuhnya batal dalam itu. Lamas kumun bisa, itu maknanya lamas tersentuh aja batal. Tapi kalau dalam madhab Maliki tidak, kecuali dengan syahwat. Abu Hanifah lebih parah lagi. Walaupun dengan syahwat tidak batal kecuali indal. Indal itu keluar kemana? Itu Abu Hanifah. Tapi kita mentaklid Imam Malik. Nah jadi tawaf pun wajib pakai wudu, tidak sah tawafnya. Dan juga dinilaikan haram. Kenapa tidak punya wudu? Ada satu cerita waktu itu saya ceritakan oleh Habib Salim Syafii oleh yang khidmat sama beliau waktu umroh di bulan Ramadan. Beliau pengen coba makin madhab Syafi'i karena beliau sudah di kursi roda waktu itu. Didorong yang murid. Jadi pas tawaf itu didorong sama santrinya orang Indonesia. Indonesia santri. Jadi pas lagi tawaf itu ada perempuan dekat beliau. Itu mau pakai madhab Malik Syafi'i dipegang ya bisa. Lebih nanti. Batal. Akhirnya dia ngomong sudah taklid sebagaimana para salaf kita. Syafi'i banyak mentaklid Imam Malik untuk khusus untuk tawaf di bek. Untuk tawaf di bek adalah lintas pengecualian. Sisanya tidak perlu mentaklid Imam Malik. Dalam berwudu beda biasa gitu. Paham tuh? Itu. Yang ketiga masul mushaf. Al-masul mushaf wa jildi muttasil bihi wa kadzalika munfasil ladzi lam yanqati nisbatu ilaih. Masul mushaf artinya menyentuh Al-Qur'an. Nak nyentuh kulitnya, nak nyentuh pinggirnya ini nak nyentuh Qur'annya, itu harus ada wudu. Karena dalilnya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? La yamassuhu illa
mutahharun, tidak boleh memegangnya kecuali yang wong yang suci, artinya dalam keadaan berwudu. Ya, kulitnya yang masih satu dengan Quran, kayak ini kulit Quran. Ini misalkan kulit buku, nah kulit Quran kayak gitu, Quran ada dan cover depannya. Ini tulisan Al-Quran. Kalau lengkap tetap dihukumi. Kalaupun terlepas, oh ya lepas. Masih ada di Spanyol Al-Quran, tetap dihukumi Al-Quran. Nah, jadi harus ada wudu. Kalau ketemu di pinggir jalan jangan ambil. Kalau kita punya itu baik. Kecuali kalau bakal kita tahu bakal jadi di mana, kita pinggir dulu. Jadi kita baik wudu, kalau kita bawa kita pinggir ke mana. Bakal ada wudu asal. Makanya daya wudu itu juga manfaatnya. Paham dong? Itu yang terpisah padanya juga tetap. Wahariqatuh, hariqah itu pinggir-pinggir. Wasunduku, sunduk itu ada Quran yang juz itu ada wadahnya belakang. Wadah ini ada lista Al-Quran, tetap harus pakai wudu gitu. Dan wa ilafatihi in kana fi. Apa yang berkaitan setiap ada yang ada pembatas sebagai tali. Itu berisbah pada Quran maka juga harus pakai wudu dan intinya pakai wudu. Masul mushaf. Wahamluhu, begitu juga orang yang tidak punya wudu diharapkan membawa Al-Quran. Fa in kana ma'al mata' wa nahwil ibrah, fa in qasada al-mata' faqad wa ma'al mushaf lam yahrum. Aw qasada al-mushaf wahda haram. Aw atlaq lam yahrum inda ramli wa khilaf min hajar. Membawa Quran. Misalkan di jilid tas. Atau di jilid sangke atau di kantong asoy, kantong terserah. Namanya dia di jilid tas. Kalau misalkan di tas itu ada Quran, ada buku lain misalnya. Ada Quran, ada hadis itu di jilid tas. Ini dikatakan walaupun di jilid itu ada Quran, ada jalur sifat. Fa'in basadil mata faqad wa ma'al mushaf lam yahrum. Ana niatnya nak ngangkat tas ini walaupun sebenarnya di dalam tas itu ada Quran, niatnya nak ngangkat tas ini atau dia ngomong nak ngangkat tas ini dengan isinya. Ialah isinya ada buku dan Quran misalnya. Maka tidak haram. Yang penting jangan bermaksud semata-mata nak bawa Quran. Kenapa bawa tas itu? Aku nak bawa Quran. Yang berdosa. Kalau tidak niat sama sekali jangan ambil. Tidak niat mutlak tidak niat nak bawa, taunya bawa tas tidak. Tahu ada Quran yang tidak bawa. Kalau mutlak, Imam Romli mengatakan tidak haram, Imam Hajar haram. Harus ada niat nak bawanya itu. Kalau dia nak bawa Quran harus ada wudu. Kalau dia ngomong anak tidak punya wudu, maka niat membawa tas itu dengan ada yang lain di situ. Buku walaupun hanya jarum. Anak niat tak mau jarum juga, atau nak mau kopi, jarum dan Quran, atau mau bawa jarum yang ada di tas. Tapi banyak kita di Indonesia makin mendapat kauli tadi. Kalau mutlak petonya mau tas itu secara mutlak tidak ada niat apa-apa, maka tidak doa apa-apa. Jadi haramkan itu pendapat ini. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, sholat perlu wudu, diharamkan sholat kalau tanpa wudu kecuali tidak kate dua penyuci dari tidak kate air untuk wudu dan kita yang ada tanah untuk bertahan, maka sholat wajib. Nah, ada yang seperti sholat bekas sholat, nahu kasujud syukur. Seperti sholat juga harus dengan wudu. Cak mana? Cak sujud syukur. Ini kamu galak imam di TV menang lomba ya. Sudah tidak pakai untuk aurat tidak punya wudu atau sujud syukur. Tak tahu ada pencuri. Ada kiblat sujud syukur itu seperti sholat. Apa definisinya sholat? Kullu amali muftatahatun bitakbir wa muftatamun bitasbih. Setiap amalan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, maka itu salam. Saya umumnya sujud sahwi
sujud syukur. Allahu Akbar sujud. Kemudian baca doa kalau ada apa ya tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Duduk salam. Sujud tilawah itu juga. Sujud syukur, sujud tilawah. Khutbatul Jum'ah. Seperti sholat juga khutbah Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Mathalu khutbatain kama salirakatain." Perumpamaan sholat Jumat itu seperti 2 rakaatnya sholat zuhur. Jadi perlu ada wudu. Kalau menjadi khatib kentut, jangan. Tidak boleh dia meneruskan khutbahnya, harus wudu dulu baru nyambung. 2 solusi. Ketiga dia berwudu atau dia berwudu balik lagi. Kalau menunggu dalam wudu dulu. Karena ada saat khutbahnya kalau dia tanpa wudu, syaratnya menutup aurat dan punya wudu berbaik. Dulu ada satu cerita di Mesir kalau nggak salah kejadian. Jadi ada seorang ulama lahir pada setelah kejadian itu. Jadi ibunya ditanya kapan anak lahir. Kau lahir waktu khotib pernah kentut pucuk mimbar. Jadi pada saat itu si khotib itu minta pulau mengalir. Jadi lagi itu terbuang angin, batal lah. Makanya kalau di Arab itu sebelah khotib itu sebelah mimbar itu pasti ada tempat untuk ruang dia berwudu, yaitu kamar mandi atau tempat berwudu di samping langsung keluar langsung bisa. Ceritanya Syekh tadi ketika dia begitu dia ambil air di samping tempat mimbar tadi, dia ngomong Allah Taala fi Al-Qur'anil Karim. Faida qumtum ila shalah faqsilu wujuhakum. Baiknya banyak gitu. Faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wamsahu ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Ya wudu. Nah, sekali lagi rukun. Nah, ini makanya disunahkan yang bagi khatib datangnya agak telat, apa yang penting dia sudah nak mengajar anak kecil, nak mengajar besar. Jadi ketika dia jadi khatib, dia bisa fokus. Jangan salahkan kalau khatib memang disunahkan agak telat datangnya. Kalau kita makmum yang adik Jumat disunahkan lebih awal datang Jumat, bukan pecah khatib sudah pucuk mimbar. Ini dah bes pas nak setegak semai Jumat tu lah datang dia. Ini kata aku ini. Tak mana yang tidak jadi mendapatkan pahala saatnya hari Jumat. Malah dianjurkan benar ke khatib itu khutbah. Dan yang jadi lagi ada syaratnya yang mana jadi khatib apa berukur-ukur jadi khatib itu khutbah Jumat itu memang tidak terpanjang-panjang. Kalau khatib sampai sejam itu tegal lah itu. Sudah bukan sunnah lagi. Kalau itu ceramah panjang ceramah lah yang khutbah Jumat. Habis Jumat nanti habis lagi 2 jam lah asal buat ada. Ya dah. Kalau khatib ini memang disunahkan wasiat takwa lah. Kamu kalau di sebagian wilayah di jauh itu, anak pernah ngalami di Jawa Barat lah. Itu pakai bahasa Arab deh Jawa. Karena sayang kalau itu. Jadi khutbah itu bahasa Arab ya. Jadi khutbah yang penting syarat-syarat juga. Udahnya kalau sholat. Kalau gitu. Ya, kita menggabungkan daripada 2 pendapat ijtihad ulama. Jadi khutbah pertama ada rukun-rukun juga yang wajib bahasa Arab, kemudian yang kedua baca bahasa Arab itu asal. Kemudian kayak masalah Jumat di waktu khutbatul Jumat, fainau yahrum ma'lam tukim. Jadi itu yang seperti sholat wajib ada wudu. Faham tuh? Jadi kalau ada wudu diharamkan tidak sah, diharamkan di khutbah kalau ada wudu. Wa yahrum 'ala al-junub sittatul asya. Itu tadi bagi wong yang tak wudu. Jadi kalau nak dibolehkan sholat, nak dibolehkan tawaf, nak dibolehkan nyentuh Quran, nak dibolehkan bawa Quran, harus ada wudu. Nah, bagi orang yang junub maka diharamkan 6 perkara. Yang pertama sholat. Jelas tak sah sholatnya, bukan lagi junub, mandi wajib dulu. Nah, ini
satu perbedaan punya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu dalam riwayat dari Sayyidina Aisyah pernah bangun tidur Rasulullah langsung sholat. Ini khususnya bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau bagaimana dari hadis itu, Sayyidina Aisyah cerita Nabi itu pernah tidur, bangun tidur langsung sholat, tidak wudu lagi. Ini khususnya Nabi Muhammad tidur matanya, artinya tidak tidur, tidak batal jadi wudu. Beda sama kita, waktu itu kita bangun bela tidur, hati kita kalau kita tidur hanyut. Salah sikap yang disunahkan kalau bangun tidur itu cuci tangan. Kata Nabi, kalau kalian bangun dari tidur, cucilah tangan kalian. Karena kalian tak tahu waktu tidur kemana tangan itu. Nah, wa yahrum 'ala al-junub sittatu asya. Bagi orang yang junub artinya berhadas besar. Ya, ini berhadas besar ini karena berhubungan. Kalau kita berhubungan suami istri, dengan berhubungan itu wajib mandi ya. Kalau tidak keluar mani, apalagi keluar mani, maka mewajibkan mandi. Yang mana bes kalau mengambil hubungan, aku langsung mandi, itu afdal deh langsung mandi. Kalau tidak, kalau tidak sholat mandi dulu, kalau tidak itu biar tidak makruh makan, tidak makruh minum, tidak makruh dia nanti tidur lagi, disunahkan dia berwudu, disunahkan cuci malam dan dia berwudu, baru dia nak tidur, nak lanjut lagi tidur berwudu. Nah, dia sebelum nak sholat, orang subuh, nak subuh mandi dulu, karena syaratnya, as-sholat harus diharapkan bagi orang yang junub. Yang disebutkan yang pertama adalah sholat. Bagi orang junub tidak boleh, tidak boleh dalam keadaan dia junub sholat, tidak sah sholat. Tawaf, begitu juga tawaf, tidak sah tawafnya. Wamasul mushaf, menyentuh Al-Quran juga tidak boleh. Wahamuhu membawa, walutu bil masjid, duduk di masjid, atau taradud di masjid. Dia seorang muslim yang sudah balik dan berakal dan bukan seorang nabi. Tidak ada uzur. Dia masuk itu tutup pintu. Macam mana lah ibu kabarnya? Junub di masjid ini orang yang galak tidur di masjid. Ada hubungan orang yang galak tidur di masjid. Siapapun tidur mimpi basah. Tidur mimpi basah. Kalau dia mimpi basah terbangun subuh, tidur bangun subuh mimpi basah anak junub. Jadi ada alamat-alamat yang itu sudah bahas kemarin badannya lemas, dicium baunya kalau basah cat. Cahaya dengan gandum, berkering, cabut ditelok, keluarnya itu tersendat-sendat, kemudian ketika shower mimpi basah, bangun dia segera keluar, kecuali kalau dikunci, pas lagi bangun dikunci, besar masjidnya. Nah ini untuk sampai dibuka segera keluar. Jadi karena duduknya dia di masjid bernilai berdosa. Kenapa? Itu dulu. Kecuali kalau dia bangun langsung keluar, tidak dikunci, langsung keluar, langsung mandi. Baru dia berwudu dan sholat. Bukan dia berdiam-diam di masjid. Walaupun cuma lewat. Kalau lewat dimakmurkan, misalkan masuk pintu sini, keluar pintu sana. Yang tidak boleh itu taradud, masuk pintu itu, keluar pintu itu lagi. Itu tetap diharamkan. Lagi dijelaskan masalah al-murur, al-murur di masjid bagi perempuan pun. Al-murur beda apa kalau lewat kalau taradud bagi orang yang junub dosa. Wa qiraatul Quran. Orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran. Nah itu tadi seperti masalah minum di masjid tadi itu wajib. Wa khawfa min al-khurud minhu, wajib ditayammum. Kalau takut keluar dari masjid, misalkan dia hidup di jalur Gaza, kalau keluar masjid kena tembak misalkan, aku junub, itu kena tembak, ya sudah, dia tayammum kalau nak sholat, baca mandi dia, Nah, kemudian membaca Al-Quran bi qasdil qira'ah wahda, wa ma'a ghairi wa in qasada ghairaha wahda
atlaqa la yahrum. Jadi bagi orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran dengan maksud membaca Al-Quran, tidak bersamaan dengan niat lain. Sama niat lain seperti kita diwirid itu berhadat, karena ada juga surat Qul-hu, ada juga ayat kursi. Kalau niatnya zikir, saya membaca ini bukan dengan membaca Quran karena lagi junub, niatnya zikir. Jangan kita lagi haid misalkan, bukan bigastil qiraah. Bigastil qiraah itu aku baca ayat kursi, contoh misalkan dengan niat membaca ayat Quran. Tidak boleh kalau lagi junub atau haid, haram hukumnya. Ngomong anak membaca ayat kursi ini untuk wiridan zikiran zikir biar dijalur oleh Allah. Nah itu bigas di ghair dengan maksud lain, yaitu zikir. Baik sudah beda wahda atau dia tadi tidak ada masalah, atau mutlak sudah biasa orang itu baca ayat kursi, lagi minum baca ayat kursi, sudah jadi wiridan memang muskilah. Jangan bermaksud lagi kita junub atau haid membaca Al-Quran dengan maksud membaca ayat Al-Quran, maka hukumnya haram. Anak ini anak ini kalau mengerja Al-Quran selain junub anak ini kaget lah pekerjaannya lah atau junub mandilah dulu itu malas mandi. Jadi dengan kalau niatnya bigastil qiraah haram. Susah tak beda ini kalau dia mulang hafalan itu dengan maksud baca Quran itu lah pasti mulang hafalan. Beda dengan ayat kursi tadi kan, kalau kita baca di dalam wiridan kita atau zikiran kita, ini niat zikir itu muskilah. Itu tidak diamalkan. Jelas ini. Jadi orang yang junub tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh pegang Quran, bawa Quran, baca Quran, tetap di masjid. Kemudian orang yang haid ditambah lagi daripada orang yang junub tadi. Orang yang haid tak boleh sholat, tak sah sholat. Harus bersih dari haid dulu baru wudhunya beda sah. Maka haram orang yang haid sholat. Haram. Tawafnya tidak sah dan haram. Mana nih Ben? Ente kalau misalkan mau tawaf harus bersih dulu dari haid. Makanya sekarang disiasati yang haji itu makan obat kabel penunda haid itu biar sempurna ibadahnya. Tapi zaman dulu harus dipending nih. Yang tidak baca dipending itu cuma wukuf wukuf di Arafah itu. Wukuf di Arafah itu wajib hadir dia. Kalau yang lain masih bisa, tawaf masih bisa. Kalau dia memang haid kaget tawaf masai. Makilah hingga terus. Kalau sekarang memang tidak penting lagi saja dulu dia makan obat untuk mengakhirkan haid itu dibolehkan oleh ulama tiga masalah. Itu. Wa yahrum bil haid as-salat wa tawaf masul mushaf. Nyentuh Quran, bawa Quran, baca Quran, diam di masjid juga tidak boleh nih. Puasa, diharamkan juga puasa, tidak sah puasa. Baik, sejam lagi, 5 menit lagi azan maghrib, anak. Cak mana puasa? Batal puasa. Walaupun 5 menit lagi nak azan, batal. Jadi jangan puasa itu wajib digogo puasa. Karena Sayyidina Aisyah mengatakan amarna bi qada'i shaum wa bi qada'i shalah. Nabi perintahkan kami mengqadha puasa kami yang kami tinggalkan karena haid dan tidak memerintahkannya mengqadha salat. Kecuali mayasa'ah. Itu sudah dijelaskan kemarin, maksudnya masuk waktu zuhur. Masih sempat nak salat zuhur ibu-ibu ini. Santai dulu, masak dulu, ini dulu, dengan dulu. Dia lagi zuhur tadi kaget kalau dibersih wajib digogok zuhurnya baik. Kenapa? Ada waktu dia sempat sholat dia tidak lakukan, kemudian datang penghalang yaitu haid, maka kaget kalau sudah bersih dari haid itu wajib digogok zuhur tadi. Itu namanya ja'al mani, datang penghalang. Ada lagi zawalul mani, hilang penghalang.
habis isya kita bersih sebenarnya. Males nak mandi sekalian dia sebelum subuh nak mandi. Itu isya udah wajib, harusnya malam ini mandi lah, mandi wajib lah Yang penting berdingin tuh. Udah kalau ganti mandi besok berarti isyanya wajib dipotong. Kenapa? Karena itu sudah bersih. Apalagi jalan nak nantang ini mandi wajib. Haram. Ini ada orang awam sekarang sekalian bela mandi besok. Dosa itu, lanang itu dosa juga. Tak tahu bininya bau bersih lagi Suruh mandi dulu baru didatangi. Ini dah sekalian bela besok mandi. Dosa. Belum mandi wajib. Santai ke dah. Ini paham tu? Ini yang namanya sobat tolak. Diharamkan juga tolak. Apa tolak itu? Halul ke berbahasa lepaskan dikata syar'an halul akhdul nikah bila bisa tolak wa nahwi. Talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kalimat tolak, cerai, sama aja. Atau yang seperti ini. Nah, tolak ini jatuh kalau diucapkan lagi cuman berdosa gitu. Bagi siapa yang berdosa? Bagi laki-laki. Kenapa? Kalian kita lagi ditolak. Jatuh dah tolaknya, jatuh tolaknya. Kenapa mesti harus jadi lama nunggu iddah itu? Jadi ketika kita ucapkan dia lagi jatuh tolak, jatuh, kau tolak, dia lagi jatuh dah tolak itu, jatuh. Tolak satu. Nah, kenapa dosa itu? Kenapa berdosa orang yang lagi itu tolak? Itu nanti tolak begitu. Kenapa? Karena memperpanjang iddah. Sama tidak? Suci dari haid itu kata Allah kan salah satu huruf. Salah satu huruf itu dalam hadis menjelaskan 3 kali suci iddah itu. Itu iddah yang raj'i. Iddah yang raj'i, atau yang baik sama baik. Jadi tolak itu 3 kali cuman. Tolak itu masih raj'i yang pertama, bisa balik. Nah selama masa iddah masih boleh balik. Nah, mana nak balik? Balik rumah aku rujuk apa kau datanglah. Selama masa iddah. Nah ini memperpanjang dia ditolak bagi haid ini. Haid itu bersih atau bersih kok. Kemudian haid lagi bersih lagi haid lagi bersih lagi jadi panjang dia. Jadi panjang. Itu kalau kita tolaknya lagi suci dan belum kita hubungi, itu sudah terhitung sikap suci. Maksudnya dia baru selesai lagi haid bersih, belum kita hubungi, kita tolak, itu sunni. Tolak yang disunahkan kayak gitu. Kenapa? Karena suci itu sudah terhitung sikap. Lagi dia haid, suci lagi dia haid lagi, suci lagi, terus selesai. Itu. Kalau misalkan dia suci, tapi kita hubungi, berhubungan dulu, kemudian berikut terucap tolak. Nah ini dikatakan suci ini tidak terhitung. Kenapa? Ternilai binti juga. Takutnya dia ini hamil dari hubungan tadi. Kalau hamil, lama iddahnya sampai melahirkan. Selama dia hamil itu boleh mengucapkan tujuh. Ini banyak tak tahu banyak. Nah selama masa iddah itu wajib masih kita menjadi nafkah. Nafkah boleh, nafkah untuk makan dia selama masa iddah. Selama masa iddah yang raj'i boleh balik. Tolak pertama, tolak kedua. Tolak ketiga bahin. Artinya bahin sama 3 kali suci. Selesai itu tak bisa rujuk lagi. Kalau nak balik harus kawin sama orang lain dulu. Harus pilih dari dia, selesai iddah dari dia baru. Dan itu pun kalau tolaknya raj'i masih nunggu iddah dia. Baru boleh kawin ulang. Jadi jangan mudah mengucapkan kalimat tolak. Kuat urusan. Kalau semalam-malam pun kalau juga tidak syarah itu lagi ada di babnya malah dijelaskan tersebut. Intinya wong yang lagi haid kalau ditolak jatuh tolaknya cuma haram bagi siapa? Bagi yang tolak ini. Lagi. Begitu dia perempuan yang khulu itu dia minta tolak lagi haid.
6 bulan suci dulu baru kena gugat cerai. Kenapa perempuan gugat cerai? Kalau andai kan tidak dikasih nafkah, kalau zahir dan batin. Sekarang kan sudah ada baca taklid sekarang kalau kawin. Kalau saya tidak dinafkahi secara zahir dan batin selama 4 bulan berturut-turut, saya akan menggugat ke hakim dengan khulu. Itu ditakci, dan disepakati hakim, maka itu jatuh tolak 1. Itu ta'lim itu dibaca karena banyaknya kejadian umumnya melalaikan tidak menafkahi istri. Paham tuh? Kemudian wal murur di masjid in khafat talwithu, melewati masjid. Kalau duduk di masjid yang haid memang tidak boleh. Itu macam mana nak hadir majlis di teras masjid? Ibu-ibu dia lagi haid, hadir majlis. Kebetulan majlisnya di masjid, tak boleh masuk ke dalam masjid, haram untuk lagi haid. Jadi jangan Ustaz teras masjid apa tinggi situ. Tidak di dalam masjid. Itu kenapa kita dapatkan mengotori masjid. Atau murur itu masuk dari pintu ini keluar pintu situ tetap dihalalkan. Apalagi nak duduk. Kenapa ini? In khafat talwithu, takut mengotori masjid. Zaman sekarang ini pakai pembalut itu tidak tembus itu. Ada yang bagus itu tidak tembus. Walaupun tidak tembus untuk diharamkan hukumnya. Memang zaman dulu kemungkinan tembus itu besar karena pakai jahit deh. Padahal itu lebih bagus sebenarnya. Ada kata efek kimianya. Kalau yang pakai pembalut sekarang ini ada kimianya. Dan banyak menguborotkan. Sempat ada sebuah kajian itu dibuatnya biar orang-orang muslim itu mandul. Kalau kita nak mandi yang model itu nawungnya nih anak kayaknya nanti dicuci. Zaman bingin, zaman nenek-nenek itu dulu. Nama itu baru itu. Intinya kenapa diharapkan takut mengotori masjid? Zaman sekarang tidak takut mengotori, tetap hukumnya tetap berlangsung. Kemudian wong yang haid al-istimtah bima baina surra wa rubba. Bersenang-senang di antara pusar dan lutut, artinya berhubungan. Itu haram berhubungan intim. Haram berhubungan intim lagi haid. Jadi kalau bini itu lagi haid, tidak boleh gitu hubungan. Tapi kalau wama fauqa surra ini cuma subhan. Cuma hati-hati pakai celana tadi. Celana. Kalau memang di atas pusar maka muskilah, ada masalah. Itu masih boleh. Cuman kalau berhubungannya tidak boleh lagi haram hukum. Terus yang mana kalau ini sahabatnya tinggi misalkan sudah ada tahan lagi. Itulah dalam Islam itu kan banyak istri hari ini yang sikap itu ada sayapnya. Ini tidak ada sayapnya, jelas. Ada satu solusi disebutkan boleh al-istimna pakai tangannya istri gitu. Istimna itu mengeluarkan mani dengan tangan tapi pakai tangannya istri gitu. Itu kalau darurat yang sudah tak tahan lagi takut jatuh kepada yang haram, maka dibolehkan istimna pakai tangan istri gitu. Bukan tangan kita dewe. Tangan kita dewe tetap haram walaupun kita sudah kawin. Paham tuh? Kalau pakai tangan istri kita dibolehkan itu solusinya. Dan tidak boleh mendatangi kemaluan belakang atau dulu itu fi'lul lut. Walaupun itu istri gitu. Fi'lul lut itu. Apalagi kaum lut yang Allah laknat. Walaupun ini kita haram hukumnya. Maksudnya hubungan dari dulu haram hukumnya. Paham tuh? Ini jadi wong yang haid tidak boleh berhubungan. Nah, itu yang diharapkan bagi orang yang haid. Lanjutannya jelas sampai sini soal. Lanjut lagi. Ada tayamum. Dengan melihat pun, melihat menentu dengan syahwat atau menghalang haram. Lagi haid. Ada pertanyaan di soal. Tanya ke pembahasan yang soal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau seorang suami bisa menggunakan kondomi, yang terpanjang di kondomi, nah itu dosa atau tidak? Artinya di tangisnya gitu. Kalau di rokok itu gitu. Pertanyaannya? Berdosa lah kalau kita misalnya buang Air mani. Karena pakai itu karena ada masalahnya untuk mengakhirkan. Pertanyaannya berdosa tak? buang sembarangan, habis dipakai dibuang, buang sembarangan. Ya, di dalam Islam ada satu pertanyaan, mungkin lebih tepatnya pertanyaannya apakah boleh mengakhirkan hamil? Salah satu solusi KB secara Islam ya, tidak pakai suntik dan tidak pakai obat itu adalah al-inzal. Al-inzal itu ketika kita hubungan mani kita dikeluarkan, tidak dimasukkan. Nah itu pakai kondom atau tidak ada masalah dengan niat mengakhirkan. Nah, kalau mungkin kita kalau punya anak kita tidak bisa benar-benar mengurusnya dengan baik. Takutnya sudah banyak, sudah 3, sudah 4. Kalau terus setiap tahun meninggi kebetulan lakinya subuh, bininya subuh. Sejadi terus. Luar biasa, yang sampai 10 ya. Asal buat kalau buat anak 10 bagus juga. Dalam Islam boleh, tapi tidak apa-apa. Maksudnya membuang itu karena kita niat di akhir. Apa mengakhirkan jenjang untuk hamilnya atau memang kita belum tidak siap lagi untuk punya anak. Alhamdulillah. Pakai kondom tadi tidak disalahkan dalam Islam. Yang penting sama bini kita yang halal. Itu deh syaratnya. Itu tidak ada masalah. Jadi buang itu tidak ada masalah. Ya, inzal. Pokoknya boleh-boleh. Maksudnya nih dibuang. Niatnya itu ya, mengakhirkan atau kita mungkin takut jadi karena amanat untuk mengurus anak itu. Jadi kalau kita sudah merasa cukup penyewalan, kita tidak galak AKB takut dampaknya untuk istri kita. Jadi kita inzal itu boleh. Inzal itu tadi pakai kondom atau kita keluarkan di luar. Jelas ya? Jelas tak jawabannya? Pakai ini biar jelas ya. Nah, pakai ini. Pakai suntik ya. Dia dibuang sembarangan bekasnya tadi tuh. Kondom tadi dibuang pasti. Itu kan yang tadi kan operator itu tidak menyebabkan dosa seandainya kita buang sembarangan atau harusnya kita kubur misalnya. Iya. Sampah bekas tadi. Iya boleh, kalau memang nak kita kubur asal. Asal lebih bagus itu. Kalau tidak ya, kalau juga dibuang di kotak sampah atau tempat yang mungkin memang akan terbuang di tempatnya itu lebih asal. Di kubur lebih asal sih. Untuk menghormati karena aslinya manusia dari itu. Ada soalan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, tadi kan disinggung masalah ibadah Jumat, sempat disinggung sebentar tadi, atau masalah khutbah Jumat. Nah ini kondisinya Habib, kita sebagai makmum, kita datang setelah khotib naik ke atas mimbar, datang telat kayak Habib. Itu kan kita sering mendengar Bilal sebelum naik mimbar khotib itu bilang dilarang berkata-kata baik teguran ataupun sebagainya, dikhawatirkan pahala semuanya sia-sia. Nah waktu kita datang telat itu posisi khotib sudah naik atas mimbar dan sedang berkhutbah. Sikap kita gimana Bib? Untuk apa boleh sholat sunnah atau sebaiknya langsung duduk saja mendengarkan khotib Bib?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kejadian pernah Rasulullah SAW lagi khutbah, datang seorang sahabat mau duduk, karena tahiyatul masjid tetap disunahkan. Kata Nabi, "Qum sholli rak'atain khafifatain." Tetap engkau berdiri dan sholatlah 2 rakaat yang ringan, artinya bacanya surat-surat pendek. Tetap disunahkan tahiyatul masjid walaupun khatib lagi di hadap mimbar. Yang penting waktunya masih panjang. Kira-kira baru khutbah tamu, lah. Masih sempat lah tahiyatul masjid. Itu sudah khutbah dulu, sedikit lagi doa. Duduk deh kalau sudah mepet itu duduk deh kalau lagi sholat Jumat. Kalau waktunya masih panjang, amal bin tadi boleh, artinya kita masuk langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau qobliyah sekalian. Yang ringan artinya surat-surat pendek, kuliah biasanya surat pendek. Cepat biar ada waktu mendengar khatib khutbah. Itu sikap itu. Tapi sebelum duduk tahiyatul masjid itu lewatnya kalau kita duduk. Kalau sudah duduk tidak perlu lagi. Tapi kalau sebelum duduk, makanya kalau azan itu kan hari Jumat azan kita tegak, apa tegak? Nungguin azan. Biar kita bisa tahiyatul masjid. Kalau kita duduk kita disunahkan lagi tahiyatul masjid. Ini bagi bukan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tidak kata tahiyatul masjidnya. Kalau masuk Masjidil Haram itu adanya sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Jadi kalau masuk Masjidil Haram tidak ada istilah tahiyatul masjid. Diketahui wong itu. Karena masuk Masjidil Haram itu disunahkan tawaf. Setelah tawaf ada 2 rakaat setelah tawaf. Nah, kalau Masjid Nabawi, masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram ada tahiyatul masjid. Jadi kalau nak sholat juga mungkin sholat qobliyah, ba'diyah, itu jelas. Nah, jadi boleh 2 rakaat yang pendek. Nah, kalau soal yang berwong itu memang membatalkan pahala sholatnya, pahala sholat Jumat. Artinya yang itu pahala itu memang Allah. Itu kan peringatan dari Nabi, artinya kita diadilkan untuk dengar khatib, bukan bicara. Sampai katanya, sampai mengatakan dia pun, yasmut, walaupun kalimat diam, itu pun ternilai laba. Paman laba pada Jumatana. Laba itu artinya tidak mendapatkan pahala. Sayang kan? Sayang. Kalau ada budak kecil bakal ribut ya. Kalau kita nak ajak anak kita sholat Jumat, peseni, jangan berisik. Kalau masih berisik dulu, mak dan aku di rumah lain jauh. Pada ganggu yang lain, nah ibadah. Itu ada pernah satu masjid anak khutbah, enggak kecil tuh, tidak aja bagus kita ngajak budak kecil dia terbiasa masjid. Cuma pesenin anak gitu. Kalau bakal ribut masih belum memayis. Namun ibu budak belum majlis dia jangan macam mana. Tapi memang waktu dia main, lebih baik di rumah. Kalau memang dia sudah mengerti, dia main. Nah, di sholat Jumat itu asal sudah memajlis, itu lebih selamat ibadahnya itu sudah sah kan? Sudah memajlis. Ya, ada soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung masalah KB. Nah, yang KB yang dianjurkan itu tadi KB alami. Nah, setelah itu kalau yang kita pakai umumnya di Indonesia ini di Palembang juga banyak pakai KB suntik, KB pil, spiral, kamu yang susuk dan. Nah, di antara 4 itu hukumnya apa namanya? Fikihnya. Ya, kalau hukum fikihnya di dalam mengakhirkan hamil itu dibolehkan oleh ulama asalkan tidak mengandung mudorot. Nah, kalau misalkan yang makan obat sama suntik itu boleh dengan syarat niatnya mengakhirkan bukan memutus. Kalau memutus itu jangan rahimnya dipotong, itu haram. Rahimnya. Kalau spiral itu kan masih bisa dibuka suatu saat. Dia tidak memutus, dia cuma menghambat sama ucap fungsinya kaki. Spiral itu dimasukkan alat biar tidak hamil. Dan kalau dibuka bisa hamil. Itu berarti sama hukumnya CKB, cuma niatnya menjedahkan atau ngasih ruang untuk ngurus budak tadi.
Itu boleh dalam Islam. Dan ulama mengatakan jais, boleh. Nah dia suntik nanti pakai obat. Tapi memang secara kedokteran pasti ada dampak itu. Dampaknya mungkin head tidak lancar, ada wongnya. Atau dokter kawanan itu bisa gemuk kalau dia tidak cocokan, bisa gemuk. Ada yang dia bisa penuh jerawat, karena darah kotornya nggak keluar. Dengan suntikan itu banyak dampaknya, banyak. Ada yang penuh kristal apa semua. Asalnya inzal itu, makanya inzal itu sebagai orang nggak bisa ya susah. Maka sebagai ulama mengatakan mampu muskilah boleh dengan KB atau tadi dengan niat menjeda atau biar tidak bisa ngurusin juga tadi itu juga. Allah bisa jelas sama. Yang tusuk itu Sama tusuk itu kan suntik juga lah. itulah masuk di kayak pipet. Di gelar dikit masuk kayak pipet ya. Di sini Iya. Masih alat berarti. Alat. Iya. biar apa itu sama juga. Sama di sini. Itu sama sekali tidak bisa hamil. Iya, kamu masih kayak sapi, cuman dia kayak dikasih pipet, udah masuk di jalur di yang mana? Bibit tangan ya, padi Disuntik dulu agak dia sedikit dari lokal masuk di kayak pipet. Ajib. Ya kalau tujuannya untuk menghambat saja, kalau menjeda tidak masalah. Ini bukan memutus ya. Yang memutus itu yang motong rohim, kecuali sakit ya. Ada sakit yang memang perlu dipotong lain. Itu lagi ada lagi pembahasannya. Paham dong? Niatnya itu kalau itu ada masalah. Kembali kepada niatnya, masalah kali itu dan kesalahannya. Ada soal yang lain. Tapi di dalam Islam, di dalam Islam itu lah inzal itulah. Yang ada di dalam kitab itu cuma inzal. Inzal itu adalah ketika kita berhubungan kita keluarkan mani itu di luar. Zaman dulu dah ada kondom berarti cuma dikeluarkan dulu ada itu aja. Nah, sekarang ada kondom itu sama kayak ini inzal itu maksudnya. Ya ada dapat anak tadi. Tapi kebanyakan orang nggak bisa itu. Lagi asyik buku kan. Ada pertanyaan yang lain. Soal kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lanjut balik ke masalah air wudhu tadi. Ada yang pernah ngomong katanya wudhu kita itu bisa batal kalau misalnya kita 3 kali batal sholat. Jadi misal kita sedang sholat, untuk batal bisa ada kantor, misalnya ada anak yang main. Nah, sampai 3 kali kita atau misalnya sudah takbir atau batal, sampai 3 kali kita batal sholat itu kita harus wudhu lagi. Nah, apakah yang saya itu benar atau tidak? Nah, yang kedua tadi ada disinggung masalah kalau kita yang misalnya punya penyakit beser untuk mengakhirkan wudhu ketika sedang azan dan Sewaktu ya sewaktu. Nah, cuman kalau misalnya yang orang yang punya penyakit beser itu pergi ke lagi haji. Nah, cuman dengan kondisi pada saat waktu tawaf, sedangkan di situ kan tidak boleh ada pakaian lain selain pakaian ihram. Dan apakah yang uang lenca itu ada spesial untuk bisa pakai celana dalam untuk menghabisin ininya? Nah, yang ketiga kita kan mazhab Syafi'i kalau bersentuhan dengan lain jenis itu batal wudhu. Bagaimana dengan kita anjuran untuk menjaga wudhu disunatkan berwudhu pada saat mau tidur? Berarti apakah pas kita nak tidur itu senggolan dengan bini kita batal wudhu lagi ya macam mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tadi masalah apa tadi bukan? Lupa ya. Iya.
Yang membatalkan sholat itu yang membatalkan wudhu. Kalau cuma kita membatalkan sholat, tidak boleh membatalkan sholat kecuali ada sebab. Kalau sholat sunnah kita dipanggil orang tua kita, misalkan kita lagi sholat sunnah dipanggil orang tua kita, itu boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib tak boleh dibatalkan sholat kita. Cukup kita mengangkat suara. Kalau dia tahu kalau kita lagi sholat. Undangan hukumnya wajib. Kalau kita diundang orang tua kita wajib itu penuhi. Tapi sholat juga wajib. Maka bagaimana kita menguatkan suara itu? Kasih tahu kalau kita lagi sholat. Kalau sholat sunnah tinggal boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan karena undangan orang tua. Sama seperti mau menunjuk salam. Apa nak dijawab? Kita lagi semayang, assalamualaikum. Menunjuk salam kan sunnah. Jawab salam wajib. Apa kita batalkan sholat wajib itu? Tidak usah batal, tidak usah dijawab. Kita lagi sholat. Sholatnya sholat wajib. Keras selalu kita. Menunjuk tahu kalau kita lagi sholat. Tak akan jawab salam kau. Intinya tidak boleh sembarangan membatalkan sholat wajib. Kalau juga dia batal walaupun sampai berapa kali, 2, 3, 4, itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Cuman batal sholatnya. Cuman tidak boleh sembarangan membatalkan sholat itu. Artinya kalau itu sudah masuk dalam sholat, udah, tidak boleh dibatalkan sholat itu. Sampai walaupun yang wajib sekalipun seperti menjawab salam, jawab panggilan orang tua, itu tidak boleh dibatalkan kalau itu sholat wajib. Kalau itu sholat sunnah ya boleh. Apalagi cuma gangguan godaan anak itu. Kalau juga batal, tidak membatalkan wudhu, jelas tidak membatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah yang beser. Ya beser. Jadi yang beser tadi kalau memang dalam keadaan haji, mungkin disolusikan dia nak ke masjid itu yang penting sudah masuk waktu. Jadi sebelum dia masuk waktu berdiri jauh nak nancap ke sana dia. Misalkan subuh, nanti azan subuh dia baru istinja. Istinja itu wajib ditutup kemaluannya. Apa pakai kapas ya bagian pun ditutup. Kemudian pakai celana kalau kena diganti celananya atau dicuci. Kemudian dia pakai celana wudhu dan segera sholat. Artinya setelah azan baru dia dianjurkan istinja dan celana tadi, baru di masjid. Ini beb anda di masjid posisinya. Maghrib sudah nak lakukan itu. Ya, sholat isya tak keluar di jauh. Dan ingat isya itu panjang waktu. Ini cuma yang tergambar mungkin masalah sholat isya. Ya kalau zuhur bisa panjang, zuhur asar itu bisa. Ini biasanya yang tanggung itu antara maghrib sama isya. Nak ngejar jamaah, nak ngejar jamaah tadi kan kita sudah tahu syarat sahnya wudhu wong yang selalu dalam keadaan hadas harus sudah masuk waktu. Itu dalam madhab itu. Jadi kalau ente tetap nak sholat, ya udah ente harus cek dulu. Apa mandi nak sholat isya itu ente harus mandi dulu. Tetap, jangan ditolerir itu. Kalau nak sah, beda dengan persentuhan tadi, lain lagi pembahasannya. Ini kan dia wudhu, nah itu dia pesek tadi, nah itu dia istihadah. Jadi dia tetap ketika masuk waktu isya, dia keluar dulu, dia cek, basah udah ganti celana, dia bersihkan, baru dia istinja dan dia berwudu lagi dari sholat. Kalau di Masjidil Haram itu memang kamar mandinya jauh, tapi dia nak sampai sempurnanya sholatnya. Kalau tidak dari berjamaah juga kayak bersihkan ya. Sholatnya di depan HP itu dia harus diperhatikan. Jelas Kalau kondisi waktu tahunnya itu juga diperbaiki dulu deh. Ya dia usulkan kalau juga dalam tawaf keluar mana tuh yang penting dia wudhu. nanti boleh. Itu kan tadi kan harus cuma pakainya ihram ya. Tapi untuk itu ada. Oh iya dia pakai ihram ya. Tidak ada masalah, dia boleh, bukan pakai celana, dia pakai kayak perban gitu. Dia kapas, dia perban gitu. Itu tidak apa-apa. Dia boleh, tidak boleh. Ya kan bisa kayak kapas gitu,
perban. Beliau kan perban di plus cak lupa itu. Ya. Enggak lah, modelnya mana dah? Itu ukur deh, itu ukur. Itu memang penyakit itu. Yang terakhir masalah yang sentuhan diri ya, berwudu sebelum itu hukumnya sunnah. Ya sunnah. Kalau memang kita nanti pasti bersentuhan, ya sudah. Yang penting itu sudah berwudu sebelum itu sunnah. Ayo nak wudu terus. Itu nak sentuhan ini yang lagi ngajak pula semua. Ya sudah sekali aja wudu khalas langsung. Pasti kesentuhan susah. Ada pertanyaan lain? Soal? Ada soal yang lain? Allah. Insyaallah Allah berikan kita pemahaman. Kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna وأننا أشرفنا على الأرض وأشرفنا فأتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة فالمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى رسوله وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه لا تحصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله والتناهي أقول سبحان الله بحاجة وحياته دنيانا بالميسار ويدعى الله تعالى وعليكم العالمين ويفضل الدين ويهدينا إلى السبيل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبيل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الفاتحة ورحمة الفاتحة وبأزمة الفتح بعمود الفتح يا خالد يا الله افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم وفق على الخير وعنهم عليه إنا للخير وإنا لسبحانه محمد بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.